Mas Doni sudah siap? Teman-teman sudah gabung semua ya? Hmm, Masih ada yang belum. Halo Bapak Ibu. Masih kurang dua, Pak. Kalau nggak salah. Kurang kurang tiga. Kurang tiga. Yang hari ini presentasi berapa kelompok? dua, Halo, dua kelompok dua kelompok sudah siap semua ya? sampun. Oke. Nah, kita nunggu yang dua atau mau mulai? Kelompok satu sudah siap apa belum? Halo, Ye, kelompok satu sudah siap? ye, presentasi Pak. Ye, Ya, Pak, kita mulai saja. Ya, Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pada sore hari ini kita bisa mengadakan kuliah yang pada kesempatan ini nanti ada dua penyaji ya, ada dua kelompok. Saya berharap dalam presentasi ini, setelah presentasi mungkin nanti ada tanya jawab gitu nggih. Terus ini nanti saya berharap setelah presentasi nanti juga hasil dari presentasi ini nanti dikumpulkan ke Mas Doni sebagai bukti tugas Bapak Ibu, karena kemarin kita sudah sepakat tidak ada ujian, maka saya akan mengambil nilai dari presentasi dan juga nanti apa uh, hard copy nanti dikumpulkan Mas Doni, Nggih, hasil nanti Bapak, siap. dikumpulkan kepada ke saya. Oke Bapak Ibu, mari kita buka kuliah pada sore hari ini dengan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Kemudian nanti yang kelompok satu yang sudah siap, monggo saya persilahkan untuk menyampaikan materinya. Bapak Ibu gak usah. nanti lebih lanjut nanti dibedakan dengan komponen biotik dan abiotik. Nanti kan kesinambungan dengan materi yang saya buat ini tentang ekosistem. Yang pertanyaan pemantik yang kedua, aku kurang. Bagaimana hubungan antara tanaman dan hewan dalam satu ekosistem? Nah, ini apakah antar makhluk hidup itu mempunyai saling ketergantungan atau bagaimana kan? Ini sebagai pemantik pertanyaan agar siswa itu nanti lebih terkondisikan, lebih fokus terhadap materi yang kita sampaikan. Selanjutnya, yang poin E ada persiapan pembelajaran. Nah, yang pertama, guru menyiapkan kebutuhan pembelajaran seperti modul ajar, buku administrasi, buku presensi itu, media pembelajaran, dan lain-lain. Yang kedua, menata model tempat duduk peserta didik sesuai model pembelajaran yang digunakan. Misalnya mau berkelompok ya sebaiknya sudah dikelompokkan terlebih dahulu ya nanti efisien waktunya. Nah, yang terakhir yang ketiga ini peserta didik menyiapkan buku pelajaran IPAS dan tulisnya. Lanjut ke kegiatan pembelajaran. Sini sama kegiatannya itu ada tiga utama, tiga kegiatan utama, pendahuluan, kegiatan inti, sama penutup. Nah, di dalam kegiatan pendahuluan ini, seperti biasa, nah, Bapak Ibu sudah sering melaksanakannya di dalam setiap pembelajaran, sama ini pendidik memberi salam, gitu, terus berdoa, ini menanamkan nilai religius. Nah, dulu waktu kuliah ini ada yang ditambahi dalam kurung religius, ngoten ada gitu. Tapi ya beda-beda, ada yang nggak ditambahi. Misalkan nomor tiga, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Pendidik memberikan pengetahuan tentang pentingnya menanamkan semangat kebangsaan dalam kurung nasionalis gitu-gitu. Nah ini seperti itu Bapak Ibu. Nah selanjutnya ada mengecek kesiapan diri dengan mengisi lembar kehadiran. Gitu. Berarti
memeriksa kerapian pakaian, posisi tempat duduk, ya. Ini yang terakhir tidak kalah penting adalah kegiatan literasi, ya, literasi membaca 15 menit yang sudah didengungkan sejak kurikulum 13. Biasanya di dalam kelas ada pojok baca. Ini pojok baca itu sebaiknya setiap minggu buku bacaannya diupdate Bapak Ibu. Update dari perpus, ya, tukar gitu biar menambah pengetahuan yang baru. Nah, tapi ya terkendala karena memang di SD itu petugas perpusnya itu buatan wonten, ya, ngalai wali kelasnya gitu yang wirawiri mengambil mengambil dan mengembalikan buku-buku bacaan. Nah, yang terakhir di dalam kegiatan pendahuluan guru memberikan motivasi agar peserta didik bersemangat dalam belajar. Nah, lanjut masuk ke kegiatan inti Bapak Ibu. Karena ini saya yang gunakan adalah PJBL. Ini saya tuliskan ada 6 sintak Bapak Ibu. Ini ada 6 sintak. Ya. Yang pertama sintak 1 itu penentuan pertanyaan mendasar. Pertanyaan mendasar ini gunanya untuk membangkitkan apa gitu. Curiosity itu apa? Curiosity bahasa Indonesia itu apa gitu? Kepo nih loh. keingin tahunan, keingin tahu yang Nggih, tinggi gitu. nggih, bahasa gaulnya niku kepo ngono lho Pak gitu, Pak. Ya, betul, ya. Nggih, ini kan nomor 1 nih, saling bertanya tentang mengapa makhluk hidup dapat bertahan hidup dan bagaimana makhluk hidup mendapatkan makanannya. Nah, ini kan saling komunikasi dari interaktif. Nggih. Terus setelah itu guru menanyakan PowerPoint karena ini eranya era digital kita menggunakan apa ya PowerPoint. Terus di sini saya tampilkan sebuah video nanti bisa di linknya dari YouTube. Ya. Terus yang berikutnya adalah bersama-sama kita mengamati video tersebut. Ini scientific mengamati. Nah, yang kelima adalah peserta didik menjawab. Nah, nanti setelah video tersebut selesai, nah kan ada umpan balik. Nah, bagaimana respon peserta didik setelah melihat video tersebut. Nah, selanjutnya, sintak yang kedua itu mendesain perencanaan produk. Nah, di sini nanti tentunya ada LKPD-nya nih Bapak Ibu. Nah, peserta didik menerima penjelasan guru bahwa pembelajaran kali ini akan dilakukan secara diskusi kelompok. Jadi sudah dipersiapkan dari awal untuk model tempat duduknya nanti berkelompok biar efisien waktu. Nah, nanti di sini lewat PowerPoint nanti di sini Bapak Ibu guru menampilkan piramida rantai makan. Nah, di sini juga terjadi lagi ya tanya jawab antara pendidik dan peserta didik yang mengenai peranan makhluk hidup dalam ekosistem. Ya. Ini dalam artian mengolah informasi, rasa ingin tahu. Terus berikutnya peserta didik bersama kelompoknya saling bekerja sama membuat diagram rantai makanan dalam suatu ekosistem. Ini masuk dalam LKPD, Bapak Ibu. Ini nanti di bawah sudah di dalam lampiran sudah ada LKPD-nya nanti saya tampilkan. Nah, selanjutnya setelah selesai apa, mengerjakan LKPD, nanti tiap kelompok saling bertukar hasil pembuatan diagram rantai makanan. Ini nanti bisa lewat presentasi di depan kelas dan lain sebagainya atau bisa membuat pos-pos gitu nanti apa keliling itu seperti itu bisa. Terus yang nomor 11 nih masing-masing kelompok mengoreksi hasil diagram rantai makanan kelompok lain untuk melatih. Nah, jadi saling memberikan penilaian antar kelompok. Nah, sintak yang ketiga ini menyusun ya, jadwal pembuatan peserta didik dan guru membuat kesepakatan. Nah, nanti ini supaya waktunya itu nanti waktu dalam pengerjaan LKPD itu tidak molor, ya, kita buat kesepakatan biar waktunya nanti bisa berjalan dengan normal. Terus yang sintak yang keempat adalah memonitor keaktifan dan perkembangan proyek. Nah, guru memantau. Nah, di sini guru memantau keaktifan peserta didik selama melakukan proyek, memantau realisasi perkembangan dan membimbing jika mengalami kesulitan. Nah, di sini
sudah saya buat ya, lampiran tentang rubrik keaktifan siswa. Nanti di bawah sudah ada Bapak Ibu. Rubrik beserta deskriptornya sudah ada. Nah, selanjutnya sintak yang kelima nanti tadi mempresentasikan tadi ya, setelah mengerjakan PKPD-nya ya. Terus nanti setelah mempresentasikan di sini tadi kan di awal sudah saya bilang nanti ada sedikit permainan yaitu membuat apa ya, rantai makanan lewat permainan. Jadi nanti di bawah ada petunjuknya, Bapak. Nah, sintak yang keenam ini adalah analisis dan evaluasi proses pemecahan masalah. Jadi setelah semua rangkaian kegiatan inti itu sudah dilewati, terakhir ini adalah menganalisis dan mengevaluasi, ya, sama sedikit memberikan nyanyian supaya fresh lagi. Nah di sini ini saya berinovasi nih buat bernyanyi lagu menanam jagung yang sudah diubah. Hari ini tak belajar gitu gitu menanam jagung, belajar tentang jaring makanan itu dan seterusnya. Ya. Nah, sini dalam kegiatan penutup ini peserta didik bersama didik melakukan refleksi atas pembelajaran yang sudah berlangsung. Yang seperti biasa refleksinya apa saja yang telah dipahami, apa yang belum dipahami, ya, bagaimana perasaan selama pembelajaran. Terus yang berikutnya adalah peserta didik bersama pendidik menyimpulkan hasil pembelajaran. Terus yang berikutnya adalah mengerjakan tes evaluasi. Nanti di lampiran juga sudah tersedia kisi-kisi dan soal evaluasinya. Nah, yang keempat ini untuk tindak lanjut, ya, dengan ini saya membagikan link media pembelajaran interaktif pada pertemuan saatnya Bapak Ibu. Ini nanti kan eranya sini era sudah era digital. Ini bisa menggunakan smartphone Bapak Ibu link ini. Nanti bentuknya bisa seperti ini. Boleh izin share ya ini nanti. Ini yang masih tampil di layar Bapak Ibu masih yang Word ya. Apapun pindah. Nggih, Oke, Mas Pak. Bud, masih Bud. Masih Word. Masih Word ya, sudah ya. Ya ini. Kalau sekarang pun gantos ya. Nggih. Nah, ini link itu nanti link tadi isinya ini Bapak Ibu. Ini media pembelajaran interaktif. Nanti kalau lewat HP smartphone juga bisa, nanti tinggal di tap-tap ya start. Nah, tap start. Klik aja nanti pilih apa menu latihan materi ya di tab materi aja, tab materi gitu. Nah, sini nanti next dan next gitu. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Home kembali home, nanti ini restart kembali ke awal. Oke, begitu ini tadi untuk apa, tindak lanjut di rumah karena kan kebanyakan anak sekarang pegang HP ya, jadi ini saya buat biar apa, pegang HP juga sekaligus bisa belajar ngoten Bapak Ibu. Nah, selanjutnya untuk memberikan keceriaan dan semangat diajak pakai yel-yel Bapak Ibu. Ini ada ya tepuk tangan ya. Nah, seperti biasa. Nah, selanjutnya ini ada asesmen tadi penilaiannya. Jadi untuk maaf ini yang singkat. Aduh, bukan objektif ya. Korean. Maaf, oh, maaf. Ya, jadi ini asesmennya, ini poin remedial pengayaan. Ya,
Ya, dan selanjutnya untuk lampiran-lampiran ini akan dijelaskan oleh teman saya, Ibu Niken. Bisa dimulai, Ibu Niken, monggo. Lampiran yang pertama. Baik, Pak Andi. Apakah suara saya terdengar? Ya, Bu, Halo? bisa, Oh, bisa, oke. bisa. Nggih. Baik, iya. Oke. Saya akan melanjutkan dari presentasi Pak Andi. Ini mengenai lampiran ya. Dari pembelajar modul yang kami buat itu kita ada 3 lampiran. Ada yang lampiran pertama itu bahan ajar, kemudian yang kedua itu media pembelajaran, dan yang ketiga adalah LKPD. Nah, bahan ajar itu di sini ya, di sini sesuai ya untuk kelasnya, semesternya, kemudian mata pelajarannya IPAS, materinya harmoni dalam ekosistem, kemudian submaterinya rantai makanan dalam ekosistem. Nah, di sini IPAS ekosistem adalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungan. Nah, di sini ekosistem dibagi menjadi 2, biotik dan abiotik. Komponen abiotik adalah komponen penyusun ekosistem yang berupa makhluk hidup. Beberapa contoh antara lain adalah hewan, tumbuhan, dan manusia. Kemudian komponen abiotik merupakan komponen penyusun ekosistem yang berupa benda-benda mati, seperti contohnya adalah tanah, suhu, sinar matahari, air, udara, dan lain sebagainya. Kemudian rantai makanan seringkali proses makanan dan dimakan antara makhluk hidup berdasarkan urutan-urutan tertentu dengan ada yang berperan sebagai produsen, konsumen, dan dekomposer untuk kelangsungan hidupnya. Sebelumnya Pak Andi. Nah, yang di segitiga Pak Andi. Baik. Nah, ini adalah piramida rantai makanan. Ya, di sini ada 4 tingkatan, mohon maaf ada 4 tingkatan. Produsen yang paling dasar, kemudian di atasnya lagi adalah konsumen tingkat 1, di atasnya lagi adalah konsumen tingkat 2, dan yang paling atas adalah puncak konsumen. Di mana keterangannya di situ ya produsen adalah yang dapat membuat makanan sendiri. Kemudian di yang tingkat pertamanya, konsumen tingkat pertama, pemakan produsen, ya, yaitu herbivora dan omnivora. Kemudian pada konsumen tingkat kedua, pemakan konsumen tingkat 1. Kemudian yang pada tingkat keempat, di bawahnya Pak Adi. Nah, itu betul. Itu yaitu pemakan konsumen tingkat kedua, karnivora dan omnivora. Nah, yang di sebelahnya, yang ini ya, nah ini, itu adalah jaring-jaring makanan, gabungan dari rantai-rantai makanan yang berhubungan dan dikombinasikan atau digabung secara tumpang tindih dalam suatu ekosistem. Kemudian rantai makanan. Nah, di bawah ini adalah gambar dari contoh rantai makanan ya, di sini ya. Pak Andi, boleh turun sedikit Pak Andi? Yang di rantai makanan. Ini sudah, Bu. Sudah ya, mohon maaf, saya nggak kelihatan kalau di layar, jadi saya lihat ke bawah di HP, mohon maaf. Nah, rantai makanan. Nah, di sini rantai makanan adalah perjalanan memakan dan dimakan dengan urutan tertentu antara makhluk hidup. Nah, seperti gambar di bawah ini adalah padi yang dimakan oleh tikus, kemudian tikus dimakan oleh ular, ular dimakan oleh elang, kemudian ketika elang mati, maka dia akan diurai oleh bakteri-bakteri. Nah, seperti itu. Ya. Begitu juga terjadi kejadian yang terjadi di lautan ya, menjadi produsen adalah fitoplankton. Kalau yang tadi itu yang di darat ya Ibu ya, di darat dan di udara. Kemudian kalau yang di lautan ada juga contohnya. Contohnya di sini adalah produsen adalah fitoplankton, kemudian fitoplankton
eh, yang berukuran kecil melayang-layang dimakan oleh zooplankton. Itu merupakan konsumen kedua, ikan-ikan kecil. Kemudian konsumen ketiga adalah ikan-ikan sedang, dan konsumen yang keempat adalah ikan-ikan yang besar. Nah, dia yang memakan ikan-ikan kecil ya. Seperti itu. Seperti itu saja ya. Saya rasa cukup ya untuk rantai makanannya ya, kurang lebih seperti itu. Kemudian kita masuk di media pembelajaran. Ini masih sama, untuk kelasnya juga sama, mata pelajarannya IPAS, materinya harmoni dan ekosistem. Kemudian submaterinya adalah rantai makanan dalam ekosistem. Masuk di media pembelajaran, Pak Andi. Media pembelajaran. Nah, itu dia. Ya, betul itu Pak Andi. Udah ya. Submateri, rantai makanan dan ekosistem. Kemudian tujuan pembelajarannya melalui kegiatan pertama, melalui kegiatan pengamatan video YouTube yang nanti diperlihatkan ya. Dengan judul ekosistem, peserta didik dapat menjelaskan mengenai hubungan antar makhluk hidup dengan lingkungan dengan benar. Kemudian yang kedua, melalui kegiatan mengamati piramida komponen rantai makanan yang seperti sudah dijelaskan tadi ya, peserta didik dapat menunjukkan peranan makhluk hidup dalam ekosistem di sebuah jaring-jaring makanan dengan benar. Kemudian yang ketiga, melalui deskripsi kelompok, peserta didik dapat membuat diagram rantai makanan dengan benar. Kemudian deskripsi media pembelajaran. Media pembelajaran adalah segala alat pengajaran yang digunakan untuk membantu menyampaikan materi pelajaran dalam proses belajar mengajar sehingga memudahkan pencapaian tujuan-tujuan pembelajaran yang sudah dirumuskan. Media pembelajaran yang akan saya gunakan adalah yang pertama media Pak Andi mau dinaikin untuk di media pembelajaran ekosistem dan rantai makanan, ya betul. Itu media pembelajaran yang akan digunakan adalah satu video pembelajaran ekosistem dan rantai makanan. Nah, seperti ini nggih. Pada gambar di atas, pendidik menunjukkan video pembelajaran tentang ekosistem dan rantai makanan untuk memperkuat pemahaman peserta didik mengenai rantai makanan. Mengenai rantai makanan diperlihatkan pada saat awal pembelajaran sebelum pendidik menerangkan pengertian rantai makanan, prosesnya, dan yang berperan dalam rantai makanan. Nah, nanti di sini diterangkan ya Ibu ya, Bapak Ibu, mengenai rantai makanan, kemudian proses-prosesnya, dan apa saja yang berperan dalam rantai makanan. Nah, itu. Kemudian yang kedua, next, Pak Andi, next lagi. Teks bacaan rantai makanan pada halaman yang pada gambar kita lihat di sini ya, gambar yang di sini. Nah, ini adalah rantai makanan adalah perjalanan memakan dan dimakan dengan urutan tertentu antar makhluk hidup. Nah, seperti gambar yang di bawah ini tadi ya, sudah sempat saya jelaskan di mana padi nanti akan dimakan oleh tikus, kemudian tikus dimakan oleh ular, ular dimakan oleh elang, ketika elang mati dia akan terurai oleh bakteri ya, seperti itu nggih. Nah, itu ini yang ketiga masih gambar rantai makanan. Kemudian yang masuk yang keempat itu adalah permainan yang nanti akan dilaksanakan oleh peserta didik. Nah, di sini kegunaan medianya adalah satu, peserta didik dapat menjelaskan mengenai hubungan antar makhluk hidup dengan lingkungannya. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat membedakan komponen biotik dan abiotik. Kemudian yang ketiga, peserta didik dapat menunjukkan peran makhluk hidup dalam ekosistem. Nah, itu tujuannya, nggih. Dan petunjuk permainannya adalah nanti kita akan bikin permainan untuk beberapa anak, nggih. Jadi yang pertama, pendidik membagi topi yang bergambar macam-macam hewan, seperti tikus, kemudian ada elang, ada ular, ada yang bakteri tadi nggih. Itu
Kemudian tahap kedua, peserta didik yang mendapat topi akan mencari makanannya. Sehingga nanti masing-masing anggota sesuai dengan peran dalam ekosistem untuk akan memegang tali yang dibawa sehingga nanti membentuk sebuah jaringan makanan. Bisa menggambarkan ya Bapak Ibu ya kira-kira seperti apa nggih? Nah, nanti misalkan apa ya A gitu ya, dia dapat gambar tikus, kemudian padi dulu ya, padi, kemudian B dapat gambar tikus, nanti A itu akan memegang tali dari B akan memegang tali dari A, tikus akan memegang tali dari padi, seperti itu ya, dan berkelanjutan sampai yang di titik terakhir. Kemudian setelah jaring-jaring makanan terbentuk, peserta didik yang belum terhubung tali segera menyambung sehingga membentuk jaring-jaring makanan sama sesuai yang diajarkan. Kemudian yang terakhir, peserta didik dapat menjelaskan mengapa mereka diposisikan tersebut. Nah, itu tujuannya. Kemudian lembar kerja peserta didik di sini nanti akan dibentuk kelompok tadi ya, sesuai dengan kelompok permainan tadi. Materinya sama, kemudian submaterinya rantai makanan dalam ekosistem. Untuk rangkuman materinya keterangan tentang rantai makanan di atas sebagai berikut. Yang pertama adalah tumbuhan memproduksi makanannya sendiri melalui proses fotosintesis. Kemudian yang kedua, konsumen tingkat pertama merupakan hewan herbivore atau pemakan tumbuhan. Contohnya konsumen yang pertama adalah tikus. Kemudian konsumen tingkat 2 merupakan hewan karnivora yang akan memakan konsumen tingkat pertama. Contohnya adalah ular yang akan memakan tikus. Kemudian konsumen tingkat ketiga memakan konsumen tingkat kedua. Contohnya adalah burung elang, yang nanti burung elang akan memakan ular. Dan pada konsumen tingkat 3, ketika elang mati, tubuhnya akan membusuk, dan pada proses pembusukan, tubuhnya akan diurai oleh mikroorganisme seperti bakteri dan jamur, dan hasil penguraian ini kemudian akan diubah oleh mikroorganisme dalam tanah untuk menjadi sumber makanan bagi tumbuhan seperti rumput dan padi. Itu ini kemudian yang petunjuk LKPD-nya yang pertama, tulislah identitas pada pojok kanan, udah ya seperti itu. Kemudian amatilah contoh diagram rantai makanan yang ditampilkan di layar. Yang ketiga, kerjakan dalam lembar jawaban secara berkelompok. Jadi nanti anak-anak mengerjakan, ada yang masih di kotak tadi ya di LKPD, anak-anak mengerjakan lembar jawaban secara berkelompok. Nah betul yang di sini Pak Andi sampai di sini. Itu. Soal yang pertama, menurut diagram rantai makanan pada suatu ekosistem itu nanti peserta didik akan menghias dan mewarnai seperti apa ya, sesuai dengan bahan yang sudah disiapkan di awal tadi. Kemudian memberikan penjelasan sesuai dengan diagram rantai makanan yang dibuat di dalam kertas sebaliknya. Nah, ini adalah contohnya, nggih. Ini adalah untuk yang lembar jawaban tetap pertamanya nanti. Kemudian yang diagramnya Pak Andi, naik lagi Pak Andi untuk diagram rantai makanan. Nah, ini adalah hasil contoh hasil dari diagram rantai makanan. Nah, seperti itu. Dan ini yang keempat adalah lampiran 4. Ini adalah kisi-kisi soal dan soal evaluasi. Nah, di sini tidak perlu saya sebutkan ya, Bapak Ibu ya. Di sini ya, ini contoh-contohnya di sini, contoh soal-soalnya. Nanti bisa dilihat. Nah, di sini nah ini adalah yang paling akhir Pak Andi. Ini kita nggak usah sebutin ya. Nanti bisa dilihat untuk contoh soalnya. Nah, di sini nilai ketuntasan pengetahuan dan keterampilan Pak Andi. Yang paling bawah ya. Ini rubrik penilaian ya Bu ya? Iya Pak, ini yang sikap. Ini ya Mas ya, oke. Sikap yang pengetahuan, Nggih. yang keterampilan, yang tadi diskusinya. Nah, yang ini adalah kriterianya Bapak. Yang paling bawah itu untuk penilaiannya Bapak. Nah, seperti itu.
Nggih. Nggih. Saya rasa cukup itu dari saya, nggih. Mohon maaf kalau saya sambil lihat ke bawah, soalnya kalau saya lihat di layar nggak kelihatan, Bapak. Oke, Terima Mbak kasih. Niken sama Mas Muhammad Nur siapa tadi? Alfiandi. Alfiandi, Pak. Afiandi, panggilannya Mas Afiandi apa? Andi. Mas Andi. Mas Andi Right. Oke, terima kasih kelompok satu yang telah menyajikan apa materi tentang modul ajar yang menggunakan apa PJBL atau Project Based Learning. Baik, oke kita beri tepuk tangan dulu. Iya, kita tepuk tangannya caranya. Kalau offline bisa, kalau sini tidak bisa. Ada fitur itu, Pak. Oh Fitur iya, yang bawah. oke Pak Fitur. Oke, terima kasih. Hemat sampaikan ini apa penyaji yang pertama kali saya lihat sudah baik sekali, semuanya sudah lengkap. Dan saya berharap tidak hanya untuk kuliah ini ya, nanti kalau di kelas Bapak Ibu sudah menerapkan ini belum ya? Ada Sudah, yang sudah Pak, ya? insya Allah. Sambun. Kadang-kadang, Sudah Pak. sesuai. Nanti untuk hanya refresh saja ya, yang sudah dilakukan Bapak Ibu. Saya yakin Bapak Ibu sudah melaksanakan ini di kelas sehingga tadi saya lihat caranya membuat juga sudah lancar. Ada pertanyaan enggak dari peserta ke Mas Andi sama Mbak Niken? Ayo. Oh ini ada yang ngacung ini. Siapa ini? Nggih. Saya Pak Bu Suryani. Oke, monggo kami persilahkan. Mbak Suryani sama Mbak Niswatun. Silakan Mbak Ya, Suryani dulu. Monggo J. kami persilakan. Terima kasih atas waktunya. Izin bertanya kepada kelompok satu, Pak Andi dan juga Bu Niken. Tadi dalam tindak lanjut, ya, Nggih. yang tindak lanjut Pak. Tadi Pak Andi menampilkan, eh, kalau tidak salah itu malah materi selanjutnya ya Pak ya. Nggih. Ya, materi selanjutnya yang saya selama ini yang saya lakukan itu kan kegiatan tindak lanjut itu kan tujuannya adalah untuk mengoptimalkan hasil belajar siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran hari itu. Nah, kegiatan-kegiatan yang bisa dilakukan biasanya itu adalah eh, membahas ya, materi yang belum dikuasai atau membaca referensi lain maupun misalnya memberikan materi untuk pembelajaran berikutnya pun itu hanya sebatas informasi topik saja. Tetapi dalam apa itu tadi yang disampaikan kelompok satu itu sudah berupa materi pembelajaran selanjutnya. Nah, pertanyaan saya, apa ya menjadi dasar dari kelompok satu materi dalam pembelajaran berikutnya itu dimasukkan dalam kegiatan tindak lanjut. Seperti itu, Pak. Terima kasih. Kalau menurut saya itu malah sudah masuk materi inti untuk pembelajaran yang akan datang. Maten, terima kasih, Bapak. Nggih. Nggih, terima kasih Bu Suryani yang sudah bertanya. Ngoten nggih. Ini langsung saya aja gitu nggih. Ini Monggo Mas Andi. Nggih. nggih, di sini saya memberikan apa nggih, tidak lanjut berupa link nggih. Eh, sebenarnya tindak lanjut yang saya kasihkan ini fokus utama saya adalah eh, biar anak-anak itu sedikit mau membuka materi, mau belajar. Ini yang ada di link ini bukan sepenuhnya materi untuk pertemuan berikutnya, tapi ini saya kemas dalam bentuk media pembelajaran interaktif. Ya nanti kan ini eranya anak-anak, Pak, kalau pegang HP itu sudah nggak tahu waktu. Nah, sekalian nanti kan bisa nopo nggih, mengenalkan mengenalkan teknologi yang pertama, yang kedua ini mengajak anak-anak untuk tetap belajar meskipun meskipun dalam posisi megang HP. Ngoten Suryani. Jadi ini materi bukan full, tapi ini sebagai nopo ini trigger ya, bahasa gaulnya sekarang trigger untuk nopo pemantik ini kemauan Bu Suryani. Pripun? Boleh saya tambahkan, Bu Suryani?
Nggih, monggo Bu Ya, Niken. saya rasa ini kami berpikir seperti ini karena ini memberi landasan dasar, Bu. Tindakan maksudnya dasar untuk memicu supaya anak-anak itu menjadi lebih penasaran untuk belajar ke materi yang selanjutnya. Seperti itu, Ibu. Nggih, pripun Bu Suryani? Kan tindak lanjut kan macam-macam gitu sih, sang proses kula gitu. Berarti kan karena saya belum tahu isinya juga ya Pak ya. Isi nopo? Isi dari itu Oh, video Tadi sudah. pembelajaran interaktif tadi kan hanya sekilas dan nggih, Pak Andi kan menjelaskan tidak sepenuhnya. Ngoten nggih. nggih, Berarti kan hanya berarti ya setuju kalau materi itu hanya berupa nggih, pengenalan topik intinya gitulah, tidak sampai nggih, mengulas penuh gitu ya Pak ya. boten Nggih, nggih. tapi Nggih, terima kasih Suryani. Bapak. Nggih, siap. Monggo. Oke, Nggih, terima kasih Mbak Suryani. Pertanyaan yang bagus itu ya, tindak lanjut itu ya. Maksudnya apakah materinya sama gitu ya dengan yang sedang diajarkan gitu ya. Oke, tadi sudah dijelaskan sama Mbak Niken dan juga Mas Andi. Gitu ya. Oke, kemudian ada yang penanya yang kedua. Tadi Nggih, Pak. siapa tadi? Saya, Mbak Pak. Nis ya. Oke, Nggih. monggo Mbak Nis Watun. Nggih. Terima kasih nggih, Pak dosen dan teman-teman atas kesempatannya. Mohon maaf Pak, masih di tempat yang sama di penutupan tadi Pak. Pak penutupan. Andi. Ya, ya, penutupan di bawahnya Bu Suryani tadi. Nggih, di bawahnya busur. Nggih, Ya mungkin ya, terkait juga penutupan dari Bu Suryani tadi, mungkin kalau kita biasanya hanya memberitahukan anak-anaknya tentang bab ini, mungkin kalau yang simpel seperti itu. Dan yang saya tanyakan tentang yel-yel ini Pak dalam penutupan, eh, nggih, apakah tidak sebaiknya yel atau untuk menumbuhkan keceriaan ini di tengah-tengah pas proses atau pas pelaksanaan pembelajaran mungkin setelah mengerjakan LKPD 1 atau LKPD 2 karena selama ini yang biasa saya lakukan ini biasanya kalau di pembukaan ini biasa kan memang menumbuhkan rasa nasionalisme kita menyanyikan lagu nasional. Kemudian di nggih, penutupan biasanya sih Pak itu mungkin tergantung gurunya masing-masing. Se Setahu saya itu kalau penutupan biasanya itu lagu tradisional. Ya mungkin ngoten. kalau ditambah yel ya monggo tapi kayaknya kok karena penutup ini kan waktunya agak paling sedikit ya Pak. Jadi kalau Nggih, pakai yel yang banyak seperti itu kayaknya mungkin memakan waktu yang lama. Kalau biasanya kebiasaan-kebiasaan yang dulu waktu kurikulum 13 itu di penutupan itu diberi lagu-lagu tradisional. Mungkin seperti itu atau mungkin nanti dapat penjelasan yang lain yang lebih memantapkan. Monggo Pak. ya, ya, itu terkait jajan ini ya. Ini saya teruskan hanya seingat saya Bu. Nanti kan ini kan untuk ya kan fleksibel sih ya, sebenarnya. Yang penting anak-anak itu kembali ceria Sangat lagi, ya. ya, tidak tidak lesu nanti kembali happy lagi. Ya, nanti kalau pas jam terakhir ya persiapan ulang. Nanti kalau istirahat ya nanti bisa siap untuk melanjutkan belajar lagi biar tidak jenuh. Fleksibel mawon. Iya, Oke, terima kasih Mas iya, Andi. Kalau saya menyarankan tadi bagus sih ini. Kalau menurut saya tadi Mas Andi itu fleksibel, itu melihat karena ini namanya sedang apa ya, apa ditulis di modul ajar ya memang harus ditulis di situ. Tapi nanti pelaksanaan di kelas melihat hmm, kondisi di kelas, apalagi jam terakhir, waduh ngantuk, kabeh apa meneh wis ngele gitu ya. Tapi iya, dari Mbak Mbak Mus tadi juga bagus. Jadi nanti kita lihat kondisi di kelas pada saat kita mau membangkitkan apa namanya motivasi siswa bisa dipakai gitu ya. Jadi menurut saya fleksibel, boleh di tengah atau di awal gitu. Kalau dari hmm, awal di jam sudah siang kemudian kodong ngantuk ya di awal juga nggak apa-apa. Ya, yang intinya untuk membangkitkan semangat. Terima kasih Bu. Siapa tadi Bu ya? Ini suatu. suatu. Bu Uswatun. Masih ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau Dan tidak ada, saya mau tanya ini ke Ini tuh kelompok Bu satu ini. Yunita wonten Mbak Ibu Yunita. Oke, nggih. Iya, Coba ini Mas Andi atau Mbak Niken, saya mau tanya, ini kan metode yang dipakai adalah project based learning. iya, Saya
saya bertanya hasil proyek dalam pengajaran ini dalam bentuk apa itu Mas Andi? Tadi hanya membuat diagram rantai makanan, Pak, proyeknya. Membuat diagram Oke, rantai makanan. oke Nggih, siap. nggih, Yang penting yang namanya project based learning itu terakhir harus ada produk gitu nggih. apa? Ada produknya. Nanti bisa Ah, ditempel di mading, Pak, hasilnya, oke gambarnya. siap. Ya udah Nggih, berarti sudah kelompok 1 sudah memahami tentang project based learning siap. ya. Nggih, Pak. Teman-teman harus tahu bedanya antara problem based learning sama project based learning karena problem based learning kemarin sudah disampaikan ke Pak Adi, saya yang project harus ada hasilnya dan ini produknya adalah dalam bentuk diagram. Diagram itu juga bisa dipamerkan ke orang lain gitu sehingga tahu Nggih, gitu ya ini hasil dari proses belajar mengajar dengan menggunakan project based learning. Oke, terima kasih Mas Andi. Good nggih, Pak. job. Bagus ya. Nggih, Oke, saya beri tepuk tangan lagi ya untuk nggih. kelompok. Terus, Pak. Terima kasih. Kalau sudah tidak ada yang ditanyakan, monggo Nggih, Mas Hendy bisa menutup dan diteruskan dengan kelompok yang kedua. nggih. Kami persilahkan. Oke. Demikian Bapak Ibu presentasi modul ajar dari kelompok kami. Mudah-mudahan tadi kritik dan saran yang membangun ke depannya lebih baik lagi dan insya Allah nanti yang membutuhkan siap saya share, mudah-mudahan bermanfaat. Saya sebagai moderator apabila ada berkata maupun tindakan yang kurang berkenan, mohon maaf. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Coba supaya ini tidak lupa ya, ini kelompok 1. Nanti tugas yang yang sudah disampaikan di presentasi ini, tapi tetap aja nanti dikumpulkan hard copy-nya nggih, Mas Andi sama Mbak Niken sebagai bukti Oke, Mas. bahwa teman-teman di kelas C ini sudah melaksanakan tugasnya dan itu saya jadikan untuk memberikan nilai nanti akhir. Dikumpulkan ke Mas Doni nanti sudah semua kelompok dipresentasikan, dikumpulkan, kemudian nanti Mas Doni kumpulkan ke saya, dan ke saya tuh tidak harus ketemu saya, boleh ketemu Mbak Nurul, boleh nanti dititipkan, gitu ya. Terima kasih kelompok 1 yang telah mempresentasikan, saya kira sudah bagus. Iya, Pak. Kita teruskan ke kelompok 2. Yuk, kelompok 2 sudah siap belum? Izin stop share ya. Oke, kelompok 2 mana? Kelompok 2? Hadir Pak, saya dengan Mbak Lisa. Mbak Lisa? Oke. Ini terus terang saja saya baru ada acara sehingga masih pakai dasi, itu tak copot dulu. Nggih, matur nuwun. Yuk, kami persilakan kelompok 2. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore yang terhormat Bapak Dr. Slamet Utomo dan yang kami hormati rekan-rekan mahasiswa Rombel C MPD 2024. Nah, pada sore hari ini, izinkanlah kami dari kelompok 2 yang beranggotakan, mohon izin share screen. Baik, sudah terlihat ya. Jadi dari kami yang beranggotakan, saya sendiri Putri Alicia Salsabila dengan NIM 202403034 dan rekan saya Mbak Lisa Hilmayatul Ulya dengan NIM 202403023 akan mempresentasikan modul ajar Project Based Learning Kurikulum Merdeka fase B kelas 4 semester 2. Nah, untuk yang pertama yaitu tentang perangkat pembelajaran ini, yang pertama adalah adanya informasi umum. Nah, informasi umum ini terdiri dari yang pertama identitas umum yang terdiri dari penyusun, yaitu saya dengan Mbak Lisa, kemudian ada instansi, tahun, jenjang, fase, kelas, dan semester, kemudian elemen, topik, kata kunci, dan alokasi waktu, yaitu 2 kali 35 menit atau 2 JP. Nah, yang kedua, ada kompetensi awal.
Yaitu yang pertama, peserta didik mampu mengenal berbagai budaya di Indonesia seperti lagu daerah, pakaian adat, rumah adat, dan upacara adat dari berbagai daerah. Kemudian peserta didik mampu memahami bagaimana lingkungan alam dapat mempengaruhi budaya. Dan selanjutnya ada peserta didik mampu menunjukkan sikap menghargai keragaman budaya. Dan bagaimana peserta didik mampu mengimplementasikan manfaat dari melestarikan budaya lokal. Karena yang akan kita angkat pada pembelajaran ini adalah materi IPAS, yaitu bab 6 Indonesia Kaya Budaya. Maka dari itu, profil pelajar Pancasila yang kami gunakan ada 2 saja yang hanya terintegrasi dengan materi Indonesia Kaya Budaya, yaitu berkebinekaan global dengan indikator peserta didik menghargai keanekaragaman budaya di Indonesia sebagai bagian dari keberagaman dunia. Dan yang kedua ada gotong royong, di mana indikatornya peserta didik menunjukkan sikap kerjasama dan kepedulian dalam melestarikan budaya lokal. Kemudian komponen yang keempat ada sarana dan prasarana, yaitu terdiri dari media, alat dan bahan, dan sumber utama. Medianya sendiri adalah media Sri Kandi, yaitu untuk kegiatan pendahuluan dan stimulus. Ini adalah media yang terintegrasi dengan teknologi. Kemudian untuk media konkretnya, kami menggunakan media flashcard Indonesia Kaya Budaya yang dapat dipraktikkan oleh guru dalam kelas. Kemudian untuk video pembelajarannya, bukan video pembelajaran yang menjelaskan tentang materi pembelajaran, namun hanya video pembelajaran tentang lagu nasional, video stimulasi, lagu daerah, dan ice breaking. Kemudian untuk alat dan bahannya ada laptop, slide atau proyektor, speaker, LKPD, evaluasi, dan sumber pembelajaran. Nah, sumber utamanya ini kami mengambil dari buku guru dan buku peserta didik pada kurikulum Merdeka. Nah, selain dari buku guru dan buku siswa, guru juga dapat menggunakan alternatif sumber belajar yang ada di lingkungan sekitar. Karena ini menyesuaikan dengan pembelajaran dan tema yang akan dibahas. Kemudian untuk target peserta didik, yaitu peserta didik dengan tipikal reguler yang ada pada fase B, yaitu kelas 4. Untuk pendekatan metode dan model pembelajaran, modelnya sendiri adalah Project Based Learning, pendekatannya ada saintifik, TPACK, dan abad 21. Kemudian untuk metode ada ceramah, tanya jawab, diskusi, dan demonstrasi. Nah, lanjut pada komponen selanjutnya yaitu komponen inti. Yang pertama ada capaian pembelajaran. Capaian pembelajarannya ini kami ambil dari yang capaian pembelajaran ini sudah pakem, yaitu pada fase B, peserta didik ini mengidentifikasi keterkaitan dan lain sebagainya, namun kita spesifikasikan pada elemen pemahaman IPAS, sains, dan sosial, yaitu peserta didik mengenal keragaman budaya, kearifan lokal, sejarah, baik tokoh maupun periodisasinya di provinsi tempat tinggalnya, serta menghubungkan dengan konteks kehidupan saat ini. Kemudian ada ATP, karena di kurikulum Merdeka itu ada alur tujuan pembelajaran. Peserta didik ini ditunjukkan pada video stimulasi globalisasi menggeser budaya. Kemudian peserta didik diharapkan untuk mampu menelaah dan mengaitkan dengan pengalaman budaya peserta didik. Nah, kemudian ada indikator ketercapaian tujuan pembelajaran. Ada tujuan pembelajaran yang kami ambil hanya pada taksonomi Bloom dengan high order thinking skill, yaitu C4 sampai dengan C6. Di mana di sini ada ABCD, yaitu audience, yaitu siapa. Siapa di sini adalah peserta didik. Kemudian ada behavior atau perilaku, yaitu untuk yang pertama, peserta didik mampu menganalisis pengaruh kondisi geografis terhadap budaya daerah. Dan ada condition atau C itu melalui kegiatan mengamati media Serkandi, dan degree itu adalah kriteria, yaitu dengan benar, atau bisa juga dengan tepat. Nah, ini yang pertama, menganalisis adalah C4, mengidentifikasi C4, mengevaluasi C5, dan menciptakan C6, karena itu kaitannya dengan project pada pembelajaran. Kemudian pada pemahaman bermakna, di sini peserta didik dapat menambah pengetahuan mengenai hakikat dan ragam budaya di Indonesia, implementasi sikap menghargai budaya di masyarakat, menghubungkan keragaman budaya dan sikap menghargai di kehidupan sehari-hari. Yang tidak lupa ada pertanyaan pemantik. Yang pertama,
Guru dapat menanyakan apa yang kamu ketahui tentang budaya dari daerah lain di Indonesia. Maaf. Kemudian, bagaimana implementasi sikap menghargai budaya di masyarakat. Kemudian ada mengapa kita perlu menghargai budaya dari daerah lain meskipun berbeda dengan budaya kita. Ada bagaimana keberagaman budaya dapat mempererat hubungan antara kita sebagai sesama anak bangsa. Dan pertanyaan keempat ada apa yang bisa kita lakukan untuk menjaga dan melestarikan budaya daerah kita agar tidak punah. Nah, selanjutnya ada persiapan pembelajaran di mana guru dan siswa diharapkan sudah membaca modul ajar yang maksudnya guru diharapkan sudah membaca modul ajar yang sudah disiapkan. Guru juga menyiapkan media, yaitu media teknologinya berupa media Srikandi dan flashcard sebagai media konkret. Kemudian guru mempersiapkan lembar diskusi kelompok, LKPD, dan soal assessment. Masuk pada kegiatan pembelajaran didahului dengan kegiatan pendahuluan di mana guru ini menyapa peserta didik dan memandu peserta didik untuk mengawali pembelajaran dengan berdoa, yaitu menunjukkan sikap religius. Kemudian guru bertanya kabar dan mengecek kehadiran peserta didik melalui presensi, yaitu menunjukkan sikap communication, itu ada di 4C abad 21. 3. Peserta didik bersama guru ini menyanyikan lagu Indonesia Pusaka, yaitu menunjukkan sikap nasionalisme. Guru bertanya jawab dengan peserta didik terkait materi yang sudah dibahas pada pertemuan sebelumnya atau apersepsi. Itu ada communication. Kemudian selanjutnya guru mengaitkan pertanyaan tersebut dengan materi yang akan dibahas. Kemudian guru juga dapat menyampaikan tujuan pembelajaran. Pada kegiatan selanjutnya adalah kegiatan inti yang akan mencakup fase atau sintaks dari PJBL, yaitu sintaks yang pertama ada tahap penentuan pertanyaan mendasar. Nah, ini kami membuat seakan-akan ini apa ya? Guru dapat menstimulasi peserta didik dengan video pembelajaran, yaitu globalisasi menggeser budaya. Nah, ini akan menarik peserta didik untuk lebih aktif berpikir bernalar kritis dan mengamati bagaimana globalisasi itu dapat menggeser budaya di sekitarnya. Kemudian yang kedua, untuk pengimplementasian media yang berbasis teknologi, guru memberikan penjelasan materi Indonesia Kaya Budaya melalui media Srikandi. Kemudian yang ketiga, guru juga memberikan pertanyaan pemantik untuk peserta didik ya dengan distimulasi dengan media konkret yaitu flashcard dengan menunjuk peserta didik yang akan menjawab pertanyaan. Nah, pertanyaan yang pemantik yang digunakan sudah saya bacakan sebelumnya. Jadi lanjut saja pada yang keempat, guru ini menunjukkan sikap menghargai itu materi yang ada pada media Srikandi. Kemudian untuk fase kedua ada tahap mendesain perencanaan proyek, di mana peserta didik ini menerima penjelasan guru bahwa pembelajaran kali ini akan dilakukan secara diskusi kelompok. Nah, ini sudah masuk pada LKPD, di mana peserta didik ini berkelompok yang terdiri atas 4-5 orang. Kemudian guru membagikan LKPD kelompok, di mana LKPD-nya ini menggunakan proyek. Anak-anak akan membuat proyek berupa peta budaya Indonesia kepada masing-masing kelompok untuk dilengkapi dengan gambar dan deskripsi budaya Indonesia. Kemudian akan dilengkapi oleh peserta didik dengan gambar pakaian adat, rumah adat, dan senjata tradisional yang sudah disiapkan. Nanti LKPD-nya akan terlampir. Nah, kemudian peserta didik mendapatkan pengarahan dari guru, dan peserta didik juga berdiskusi menyusun rencana pembuatan proyek, pemecahan masalah yang meliputi pembagian tugas, persiapan alat, bahan, media, dan sumber yang dibutuhkan. Kemudian sintaks yang ketiga yaitu tahap menyusun jadwal pembuatan. Di sini peserta didik dan guru membuat kesepakatan tentang jadwal pembuatan proyek. Nah, tahapan-tahapan ini harus melalui kesepakatan agar tidak molor seperti tadi yang disampaikan oleh Bapak Andi. Nah,
Peserta didik ini menyusun jadwal penyelesaian proyek dengan memperhatikan batas waktu yang telah ditentukan bersama. Kemudian sintaks yang keempat yaitu tahap memonitoring peserta didik dan kemajuan proyek. Nah, di sini guru memantau keaktifan peserta didik selama melaksanakan proyek, memantau realisasi perkembangan, dan membimbing jika mengalami kesulitan. Kemudian langkah selanjutnya, peserta didik melakukan pengerjaan proyek sesuai jadwal, mencatat setiap tahapan dan mendiskusikan setiap masalah yang muncul ketika penyelesaian proyek bersama guru. Kemudian untuk sintaks yang kelima ada tahap menguji hasil, di mana peserta didik dan guru ini berdiskusi tentang langkah-langkah pembuatan karya peta budaya Indonesia. Dan selanjutnya guru juga harus memantau hasil proyek yang telah dibuat dan mengukur ketercapaian standar. Selanjutnya, peserta didik membahas kelayakan proyek yang telah dibuat, melakukan bimbingan proses pemaparan proyek, yaitu memamerkan hasil karya kelompok masing-masing. Kemudian peserta didik menyajikan hasil karya yang sudah dikerjakan, dan peserta didik dapat saling memberi tanggapan pada saat kelompok lain ini mempresentasikan. Kemudian sintaks yang terakhir dari PJBL yaitu tahap evaluasi pengalaman belajar. Yang pertama, guru memberikan penilaian hasil proyek. Kelompok yang karyanya paling bagus dan rapi akan mendapatkan reward berupa bintang berpoin dari guru. Kemudian peserta didik mengumpulkan seluruh hasil LKPD dan produk pada guru yang nantinya akan dipajang pada mading sekolah. Kemudian sebelum evaluasi, peserta didik dengan bimbingan guru melakukan kegiatan ice breaking, yaitu naik becak yang liriknya ini sudah disesuaikan dengan keragaman budaya di Indonesia untuk meningkatkan konsentrasi. Nah, pada kegiatan selanjutnya yaitu kegiatan penutup, peserta didik diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan jika ada materi yang belum dipahami. Kemudian peserta didik membuat resume atau ringkasan tentang poin-poin penting yang muncul dalam kegiatan pembelajaran. Kemudian peserta didik diberikan lembar soal evaluasi dan dikerjakan secara mandiri dengan waktu 15 menit dengan jujur. Nah, selanjutnya guru dan peserta didik ini menyimpulkan tentang materi yang telah disampaikan, lalu guru memberikan tindak lanjut berupa pemberian pengayaan dan remedial bagi peserta didik yang dikerjakan di luar jam pelajaran. Selanjutnya, guru menginformasikan materi yang harus dipelajari pada pertemuan selanjutnya, dan guru menutup kegiatan pembelajaran dengan menyanyikan lagu nasional daerah, lagu daerah Yamko Rambe Yamko. Nah, selanjutnya peserta didik bersama guru ini berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing yang menunjukkan sikap religius dan tidak lupa untuk mengucapkan salam penutup. Nah, untuk asesmennya, dari penilaian sikap, pengetahuan, keterampilan, dan lain sebagainya akan terlampir pada lampiran selanjutnya. Nah, untuk selanjutnya akan dipaparkan oleh Mbak Lisa. Dipersilakan Mbak Lisa. Ya, terima kasih Mbak Bila atas waktunya. Untuk lampiran yang pertama yaitu media pembelajaran. Di scroll ke website. Media pembelajarannya yaitu tentang media Srikandi. Media Srikandi yaitu Indonesia Kaya Budaya. Yang di dalamnya nanti ada berbagai macam video pembelajaran, yaitu tentang kebudayaan. Ke bawah lagi Mbak, itu ada bagaimana macam-macam video pembelajarannya. Lanjut ke bawah. Yang lampiran kedua yaitu bahan ajar. Bahan ajarnya kita mengambil dari beberapa buku panduan yang berada di buku paket pembelajaran IPAS bertemakan budaya. Yang lampiran ketiga yaitu tentang lembar kerja peserta didik atau LKPD yang terdapat tentang peta budaya Indonesia, yaitu tujuan pembelajarannya setelah menyelesaikan kegiatan ini, siswa diharapkan dapat memahami keragaman budaya Indonesia dan menampilkan peta budaya Indonesia dengan menggunakan alat dan bahan sederhana. Siswa juga dapat mengidentifikasi budaya-budaya khas dari setiap wilayah di Indonesia. Ini terdapat alat dan bahan yang diperlukan. Untuk langkah-langkahnya sudah terdapat di link Drive Google.
Sudah ada linknya terdapat di LKPD. Selanjutnya yaitu ada langkah-langkahnya. Langkah-langkah pembuatan peta budaya Indonesia, ada persiapan, identifikasi budaya, penempatan gambar budaya, pemberian label, mewarnai peta, mendeskripsikan, lalu mempresentasikan peta. Peta yang sudah dibuat tadi. Selanjutnya ini ada kisi-kisi tentang soal evaluasi. Mata pelajaran IPAS yang bermateri Indonesia Kaya Budaya. Tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama, peserta didik mampu menganalisis pengaruh kondisi geografis terhadap budaya daerah seperti jenis rumah adat, pakaian tradisional, dan makanan khas. Untuk indikatornya, peserta didik dapat menjelaskan hubungan antara kondisi geografis suatu daerah dengan budaya khasnya, seperti jenis makanan atau bentuk rumah adat. Untuk indikator soalnya, disajikan soal cerita. Peserta didik dapat menganalisis hubungan antara kondisi geografis dengan keunikan budaya daerah tertentu di Indonesia. Yang kedua yaitu peserta didik mampu mengidentifikasikan keanekaragaman budaya Indonesia dengan benar, itu C4. Peserta didik dapat menyebutkan berbagai budaya di Indonesia seperti rumah adat, pakaian tradisional, tarian, dan lagu daerah dengan benar. Disajikan gambar, peserta didik dapat menyebutkan contoh budaya daerah dari daerah yang terdapat pada gambar, seperti tarian, pakaian adat, atau rumah adat dengan benar. Selanjutnya yang ketiga yaitu peserta didik mampu mengevaluasi pentingnya keberagaman budaya dalam membangun persatuan bangsa dan memberikan contoh konkret dalam kehidupan. Peserta didik dapat memberikan pendapat atau ide positif tentang pentingnya menghargai budaya daerah lain melalui diskusi atau refleksi kelompok. Disajikan soal cerita, peserta didik dapat menelaah pentingnya keberagaman budaya dalam menjaga persatuan bangsa dan memberikan contoh nyata dari kehidupan sehari-hari dengan benar. Selanjutnya yaitu lampiran keempat. Lampiran 4 berisikan tentang evaluasi. Di sini terdapat soal-soal evaluasi yang terdapat 5 soal tentang evaluasi pembelajaran. Yang selanjutnya ini ada kunci jawaban dan pedoman penskoran evaluasi. Satu soal bobot skornya ada 20. Lampiran kelima yaitu remedial dan pengayaan. Terdapat soal tentang remedial dan soal pengayaan. Soal remedialnya terdapat 5 soal dan pengayaan ada 5 soal. Selanjutnya yaitu tentang penilaian sikap. Di sini ada penilaian sikap, penilaian diagnostik, asesmen diagnostik. Non-kognitif di awal pembelajaran dilakukan untuk menggali hal-hal meliput kesejahteraan psikologi. Lanjut yang kedua yaitu penilaian sumatif. Di sini penilaian sikap spiritual pada anak. Selanjutnya yaitu ada rubrik penilaian. Ada penilaian penguatan karakter pada lembar, rubrik penilaian sosial, ada berkebinekaan tunggal ika, ada gotong royong, penilaian keterampilan siswa, penilaian laporan dan tulisan peserta didik dinilai dengan daftar periksa rubrik. Ada kriterianya, yang kriteria pertama yaitu kelengkapan isi tulisan dalam laporan, yang kedua tampilan laporan, yang ketiga yaitu penampilan presentasi. Yang terakhir yaitu jurnal refleksi guru. Terdapat 10 pertanyaan. Ada lembar observasi guru dalam pembelajaran model project based learning. Di sini ada beberapa pertanyaan yang
Yang pertama yaitu pelaksanaan pembelajaran, ada pendahuluan, ada kegiatan inti, ada penutup, ada pedoman wawancara peserta didik. Untuk pertanyaannya di sini kami menyiapkan 5 pertanyaan untuk peserta didik tentang pembelajaran yang sudah dilaksanakan tadi. Selanjutnya ada angket motivasi belajar peserta didik. Di sini terdapat berapa pertanyaan ke bawah lagi, Mbak? 20 pertanyaan tentang peserta didik. Analisis evaluasi pengetahuan. Yang terakhir yaitu artefak hasil belajar. Nanti membuat peta budaya Indonesia dilampirkan pada pembuatan peta budaya Indonesia dilampirkan pada RPP tadi atau bahan ajar. Mungkin itu saja dari saya. Oke, terima kasih Mbak Lisa sama Mbak Putri ya. Mbak Putri panggilannya apa, Mbak Putri? Iya, Mbak Putri aja nggak apa-apa, Pak. Oh Putri aja, wes. Oke, terima kasih Mbak Putri sama Mbak Lisa yang telah menyajikan modul ajarnya yang menggunakan PJBL. Oke, terima kasih kepada Mbak Lisa sama Mbak Putri. Kita beri tepuk tangan. Iya, oke. Kemudian kita masuk ke tanya jawab. Kalau ada yang mau bertanya, monggo kami persilahkan. Siapa? Oke, Mbak Yunita, tepuk tangan sama sama ini ya, bertanya. Monggo Mbak Yunita, kami persilahkan. Terima kasih Pak. Saya mau bertanya pada penutupan tadi. Oke. Mohon ada penutupan, Mbak. Pada bagian itu, ya penutup. Sudah, Bu, Oke. penutup. Ini kan kalau saya lihat itu penutup belum ada saat ini kan setelah pembelajaran untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan apa kelebihan dan kekurangan pembelajaran yang kita lakukan itu kan ada refleksi, ge. Biasanya ada yang pakai refleksi dengan lembar refleksi, dengan emoti seperti itu untuk mengetahui antusias anak dalam belajar seharian itu seperti apa. Ini apakah saya yang kurang memahami atau apa? Kayaknya kok belum ada, ge. Hanya ada peserta diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan yang belum dipahami, begitu, ge. Ngoten, ge. Saya rasa itu mungkin mungkin juga bisa menjadi masukan, ge. Memang setiap akhir pembelajaran itu refleksi itu penting sekali agar kita sebagai seorang guru itu mengetahui keberhasilan pembelajaran di kelas. Ngoten, ge. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Yunita Damayanti. Saya langsung saja menanggapi tentang refleksi pembelajaran. Mohon maaf untuk refleksi pembelajaran memang belum tercantum pada langkah-langkah pembelajaran karena keteledoran kami, namun sudah tercantum pada lembar refleksi. Sebentar. Nah, untuk yang kami gunakan ini kan, nah ini ada jurnal refleksi guru dan benar. Oh ya, ini pedoman wawancara ini kami gunakan sebagai refleksi kepada peserta didik. Kenapa kami menggunakan pertanyaan seperti ini? Karena yang kami gunakan adalah pada kelas jenjang yang tinggi, yaitu pada fase B kelas 4. Nah, untuk penggunaan refleksi dengan emoji sendiri itu lebih baik digunakan untuk peserta didik dengan jenjang rendah atau kelas 1 sampai dengan kelas 3. Seperti itu, Bu. Terima kasih atas masukannya, nanti akan kami revisi. Terima kasih Bu Yunita. Oke,
Oke, ini masukan ya dari Mbak Yunita kepada kelompok 2. Terima kasih Mbak Yunita. Terus kemudian ini ada yang mau tanya lagi, Mbak Penny Retnowati. Monggo Mbak Penny. Silakan Bu Penny. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Waalaikumsalam Selamat, warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Selamat yang terhormat dan teman-teman. Untuk Mbak Putri CS, saya mau tanya. Tadi ada serangkaian evaluasi dengan sebanyak sedemikian ragam evaluasi itu dilaksanakan pada satu kali tatap muka yang sudah direncanakan oleh modul yang sudah disusun oleh kelompoknya Mbak Putri, dilaksanakan semua dalam satu tatap muka atau bagaimana? Baik, terima kasih atas pertanyaannya Bu Penny. Untuk Iya. evaluasi, maksudnya untuk penilaian ya Bu? Iya, iya. Tadi kan ada bermacam-macam jenis ya. Iya, ada penilaian sikap, Iya. spiritual, dan sebagainya. Nah, ini untuk penilaian sendiri, untuk penilaian penilaian diagnostik dan sikap spiritual, penguatan karakter dapat digunakan untuk 2 JP satu pembelajaran. 2 kali 35 menit itu. Namun untuk penilaian project, nah ini bergantung pada kesepakatan dalam pembuatan project itu sendiri. Nah, apabila pembuatan projectnya disepakati 3 hari misalkan, itu bisa digunakan penilaiannya untuk 3 hari selanjutnya seperti itu, Bu. Untuk hanya dalam penilaian keterampilan ini. Seperti itu, Bu Penny. Terus kalau sikap dan sebagainya mungkin ini ya. Kalau berarti dalam satu kali tatap muka itu dilaksanakan juga dari mulai sikap, pengetahuan, seperti itu dilaksanakan semuanya. Begitu Mbak Putri. Oke. Oh, gitu. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Udah. Oke, Terima kasih. saya tambahi deh pertanyaan dari Bu Penny, bagus sekali. Jadi untuk penilaian dari ini metode ini bukan terus kemudian dites, tapi selama proses belajar mengajar kita bisa menilai murid-murid kita misalnya dalam bentuk sikap, sehingga selama proses belajar mengajar juga guru bisa memberikan penilaian sesuai dengan yang ditulis tadi, sehingga tidak harus pada akhir dari proses belajar mengajar. Terus kemudian tadi dari Mbak Putri untuk penilaian proyek, memang kalau satu pertemuan atau 2 pertemuan nggak selesai, maka bisa bisa diberikan penilaian nanti kalau kita sudah sepakat sama siswa mau dikerjakan berapa hari, sehingga tidak pada saat kita mengajar gitu. Ini hanya tambahan saja. Bagus pertanyaannya Bu Penny tadi. Oke, masih ada lagi yang mau ditanyakan? Ini wis do mandi belum ya? Belum, Pak. Ampun, Pak. Aduh, Ampun, Dek Wawen. Nek sing sudah mandi Jumatan, kelihatan gitu ya. jumatan. Yang belum dari sini juga masih kelihatan. Baunya sampai sini sama dengan dosennya ya belum mandi. Ini baru sampai rumah dari kampus. Nggih. Masih ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, untuk kalau tidak ada yang ditanyakan, berarti untuk pertemuan kali ini ada 2 penyaji. 2 apa 3 ya tadi ya, Mas Aldi? 2, Pak. Berapa? Kali. Oh, 2 ya Bu Penny ya? Iya, 2. Kalau 2 berarti sudah selesai, dan saya sangat berharap bahwa teman-teman ini setelah kuliah dengan saya, yang pertama tidak stres ya. Yang kedua tahu persis cara mengajar, karena saya hanya diberi hanya project based learning, maka nanti dalam proses belajar mengajar memang tahu persis ya. Sekali lagi bahwa project based learning itu muaranya hasilnya harus ada produk gitu ya. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan lagi, maka kita akhiri sekian dulu. Oke, Mas Doni, besok yang mau maju sudah disiapkan untuk minggu yang akan datang? Sudah, Bapak. Kelompok Alhamdulillah. 3 Sudah dan sudah terjawab ya Mas Doni ya?
Nggih. Nggih, berarti setiap pertemuan ada 2. Sebelum kita tutup, ada yang mau ditanyakan? Nggak ada? Izin bertanya Bapak. Oke, Berarti monggo. ini nanti untuk modul ajarnya saya kumpulkan eh, dicetak Bapak. Iya, dicetak. Baik. Yang presentasi direkam apa tidak? Atau enggak usah juga nggak apa-apa. Mau Nanti dikumpulkan kali juga lebih baik. pertemuan ini saya sudah rekod Bapak. Oke, nanti kalau bisa dimasukkan ke Google Drive juga nggak apa-apa. Tapi yang wajib itu yang di print. Jadi nanti Mas Doni minta dari per kelompok supaya di print dikumpulkan Mas Doni. Kalau bisa di satu kelas itu dijilid. Jadi mulai kelompok 1 sampai terakhir jadi 1. Itu. Dan nanti dikumpulkan di kampus. Dan tidak ketemu saya, alhamdulillah. Kalau tidak ketemu dititipkan ke Mbak Nurul di sekretariat MPD. Itu nggih Mas Oh, Doni. Nggih. dijilid dalam satu jilidan berarti ya Pak, Ya, 10 kelompok semua. ini. Nggih, Dijadikan 10 satu, kelompok. tapi satu kelompok ada sendiri sih dijadikan satu. Bu Beni mau dikasih foto juga nggak apa-apa, biar tahu. Nggih, dijadikan satu saja, tidak usah satu-satu. Nanti saya kalau ada yang kesingsal hilang malah saya yang repot ya. Jadi Oke. dikumpulkan ke Mas Doni, nanti Mas Doni menjilid jadi satu saja, semua kelompok masuk. Gitu nggak Mbak Penny ya? Nggih. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan Mas Doni? Nggih, sampun Bapak. Sudah nggih? Oke, kalau sudah tidak ada yang ditanyakan lagi, saya kira untuk kuliah sore hari ini kita akhiri. Mari kita akhiri kuliah kita dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Terima kasih teman-teman semua, semuanya sehat supaya bisa kuliah Amin. sampai selesai besok ya. Amin nggih Nggih. Pak. Sama-sama Terima Pak. kasih. Terima Oke, kasih. sama-sama nggih. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin live nggih. Terima kasih Pak Slamet. Sama-sama. Terima kasih Pak Nggih, Slamet. Nggih.